Break, dan tadi sesuai janji kita, Betul. kita akan memberikan sebuah informasi yang sangat penting, terutama bagi Anda yang ingin startup sebuah usaha, mikro, kecil, menengah, apapun itu kita akan membahas. Karena biasanya kendala utama itu adalah pendanaannya itu seperti Betul. apa. Dan kita akan membahas tentang LPDB. Ya, Lembaga Pengelola Dana Bergilir. Yes, Betul ya? dan Saya tema nggak salah. kita Hah? Bergulir. Oh, bergulir. Tuh, kalau bergilir Jangan, kayak jangan, piala dong, Pak. jangan. Iya dong. Bergulir. Jangan salah, jadi bergulir ya. Bergulir, Pak ya. Ya, Nah, dan tema kita adalah solusi perkuatan permodalan bagi koperasi dan UKM. Nah, telah hadir bersama dengan kita ada Bapak Insinyur Kemas Daniel MM sebagai Direktur dari LPDB. Apa kabar, Pak? Kabar baik Mbak Nadia. Aduh, senang kalau sama Sehat. Pak Kemas sih, dia Betul. selalu Kita semangat. tahun yang lalu ya kita ketemu Iya, ya. tahun yang lalu. Nah, kita sebelum membahas lebih detail lagi nih mengenai solusi perkuatan permodalan bagi koperasi dan UKM, kita ingin melihat sebuah tayangan yang telah kita persiapkan khusus untuk program kita pada pagi hari ini. ya, seperti apa? Ini dia. Kuat modal koperasi dan UKM, mengurangi angka pengangguran, mengentaskan kemiskinan, dan memperkuat ekonomi secara nasional, Kementerian Koperasi dan UKM membentuk Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah atau LPDB KUMKM. Lembaga yang didirikan pada tahun 2006 dan mulai beroperasi pada tahun 2008 ini mengelola dan mengembangkan dana bergulir KUMKM secara profesional, akuntabel, transparan, dan berkelanjutan, serta melaksanakan pembiayaan usaha kepada KUMKM dalam rangka memperkuat lembaga keuangan mikro dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. LPDB KUMKM juga mendukung mewujudkan program pemerintah untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi rakyat, serta menumbuhkan wirausaha baru, menciptakan lapangan kerja, dan mengentaskan kemiskinan. Sejak tahun 2008 hingga saat ini, LPDB KUMKM telah menyalurkan 4,2 triliun rupiah kepada 2.849 mitra di seluruh Indonesia. Pada tahun 2013 lalu, LPDB KUMKM telah menyalurkan dana bergulir sebesar 1,8 triliun rupiah. Dan pada tahun 2014 ini, LPDB KUMKM akan menyalurkan dana bergulir sebesar 2,65 triliun rupiah kepada 198.000 UMKM melalui 1.051 mitra. Tenaga kerja yang terserap dari penyaluran dana bergulir LPDB mencapai lebih dari 1 juta orang yang terdiri dari pelaku koperasi dan UKM. Pelayanan yang profesional dan merata, mudah, murah, serta cepat dalam pembiayaan menjadi keunggulannya. LPDB KUMKM adalah mitra yang andal dan terpercaya. Nah, pemirsa, itu dia tadi tayangan dari LPDB KUMKM. KUMKM. Dari tadi kita latihan ya pas Iya. lagi kombrek. Jadi Nah, pakai Mas Daniel atau yang biasa disebut Pak KD juga Pak ya. KD. Pak KD juga ini. Ini boleh nggak jelasin apa sih LPDB KUMKM? Tugas KUMKM. KUMKM. nanti kita latihan lagi ya pas Ntar kita kombrek latihan. ya. Silakan Pak KD. Baik, Lembaga Pengelola Dana Bergulir atau LPDB ini adalah satu lembaga yang didirikan oleh Kementerian Koperasi, ya. Kemudian kami juga di bawah Menteri Keuangan, kemudian di bawah juga Menteri Pendayaan Aparatur Negara. Jadi LPDB itu di bawah 3 menteri. Kemudian status daripada LPDB inilah Badan Layanan Umum. Badan Layanan Umum. Ya, Badan Layanan Umum, Mas Sarsa. Kemudian kami tidak mengambil keuntungan. Jadi ini adalah bukan badan nirlaba. Jadi tidak mengambil keuntungan. Yang tujuannya sangat baik sekali ya, sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang pertama adalah untuk mengentaskan pengangguran, kemudian mengentaskan kemiskinan, kemudian ini yang paling penting adalah untuk memberikan perkuatan modal kepada para pelaku koperasi dan UKM. Nah, yang keempat tentunya berdampak kepada perkuatan ekonomi secara nasional. Jadi 4 tujuan inilah kenapa LPDB ini didirikan oleh pemerintah. Ya, Gitu, Mas diharapkan Arsa dan mereka Mbak nanti Nadia. bisa menjadi pengusaha sendiri dan bahkan akhirnya mereka bisa memberikan lapangan pekerjaan Ya, bagi jelas yang lain. kan yang saya katakan tadi ada 4 tujuan ini, berharap adanya pertumbuhan ekonomi secara nasionalnya signifikan. Ya. Sebagai contoh dan perlu kita pahami juga bahwa
hampir 56,5 juta penduduk Indonesia saat sekarang ini adalah para pelaku UKM. Ya, Dan betul. mereka-mereka inilah sebagai ujung tombak perekonomian Indonesia saat sekarang ini. Iya. Jadi mereka lah sebagai pahlawan pertumbuhan ekonomi kita. Betul. Ya, ini harus kita akui. Ya, para pelaku UKM ini. Makanya layaklah bahwa para pelaku UKM ini memang diberikan perkuatan modal. Karena mereka ini adalah sebagai pahlawan ekonomi kita saat sekarang ini. Nah, Itu, ini Mbak Asa. apakah termasuk misalnya ada pedagang-pedagang kaki lima yang ingin melebarkan sayap Sayapnya, bisnisnya? ya. Apakah bisa juga? Nah, Oh iya, siapa saja tentu, nih Pak yang tentu eligible dong. untuk Tadi kan mendapatkan saya ini? katakan tadi bahwa UKM itu adalah termasuk juga para pedagang kaki lima. Ya. Ya. Sebagai contoh, kami telah banyak membiayain pedagang kaki lima. Itu di Kota Bandung, ya ada binaan kami kurang lebih hampir 700 banyak. pedagang kaki lima. Ya, itu kita biayain cukup signifikan. Karena mereka juga memiliki beberapa kios di Bandung. Nah, ini kita biayai, bukan hanya di Bandung saja, hampir di seluruh Indonesia kami biayai. Seperti tadi saya katakan bahwa karena tujuan daripada lembaga ini juga sangat baik ya. Jadi kami sangat concern bagaimana membangun perekonomian UKM dan koperasi ini hampir merata di seluruh Indonesia. Nah, LPDB ini juga sekarang ini tumbuh dengan baik ya berkat binaan ya Menteri Koperasi saat sekarang ini, yaitu Bapak Dr. Sarifuddin Hasan, sehingga LPDB ini dapat tumbuh dengan baik sampai hari ini. Nah, ini Itu, Mbak apabila Nadia. ada masyarakat atau pemirsa yang menyaksikan obrolan kita nih Pak sekarang, syarat untuk mengajukan atau pengajuan pinjaman dan pembiayaan LPDB KU MKM. Ya, Ini gimana itu caranya? seperti bagaimana prosesnya? Itu ada 3 syarat ya. Kalau bagi para pelaku koperasi itu harus berumur 2 tahun. Jadi koperasinya berumur 2 tahun. Kemudian yang kedua telah memberikan sisa hasil usaha yang positif. Jadi dia tidak boleh dalam kondisi merugi. Oke. Oke. Nah, yang ketiga yang paling penting adalah berbadan hukum. Jadi kalau tidak berbadan hukum tidak boleh. Nah, ini bisa jadi CV atau PT gitu bisa? CP atau PT boleh, itu UKM ya. Nah, jadi LPDB ini bisa juga memberi bukan hanya basisnya kepada koperasi, Ya. Oke. tapi kepada UKM yang berbadan hukum, CP, Ya. PT itu boleh. Selama saya katakan tadi bahwa para pelaku koperasi UKM ini bisa menciptakan lapangan kerja, kemudian bisa menekankan angka pengangguran. Ya kan ini yang paling penting basisnya. Jadi kemudian yang ketiga adalah usahanya harus produktif. Nah, usaha harus produktif ini akan kita bahas lebih dalam lagi di segmen berikutnya ya Pak ya. Jadi Beserta ditahan juga dulu. dengan berbagai prosesnya seperti apa dan yang pasti ditanyakan semua orang bunganya tuh seperti apa itu- sih? itu yang menarik Itu yang biasanya. menarik. Jadi kita Iya. akan simpan dulu, kita akan kembali lagi dengan jawabannya sesudah yang satu ini hanya di Coffee Coffee Break. Break. Dalam rangka memberikan literasi dan edukasi kepada masyarakat tentang produk dan layanan jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bekerjasama dengan Bank BRI meluncurkan 20 unit mobil Simolek pada tanggal 24 Februari 2014 di kantor pusat Bank BRI Sudirman, Jakarta. Melalui mobil Simolek ini, masyarakat dapat mengetahui manfaat dan resiko serta hak dan kewajiban sebagai konsumen keuangan. Selain itu, kehadiran Simolek juga bertujuan mendukung program kerja dari OJK yang telah tertera dalam Cetak Biru Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia. Peluncuran kali ini dilakukan oleh para direksi Bank BRI yang didampingi oleh Deputi Komisioner OJK. 20 unit mobil Simolek ini akan beroperasi di seluruh wilayah Indonesia dari tanggal 24 hingga 28 Februari 2014. Tujuannya adalah bagaimana OJK bisa melakukan edukasi kepada seluruh masyarakat supaya literasi itu meningkat. Harapannya tingkat utilitas dari produk dan layanan jasa perbankan juga semakin meningkat. Program Simolek ini didampingi BRI dengan adanya teras keliling dan bebas yang mereka bisa masuk jauh ke pelosok-pelosok dan melayani transaksi keuangan. Jadi dari sisi kepraktisan ini menjadi lebih praktis untuk transaksi, tetapi dari sisi knowledge dan pengetahuan perbankan ini akan menyebarkan kepada masyarakat betapa pentingnya pengetahuan perbankan untuk manajemen keuangan mereka. Manfaatkanlah informasi yang akan disampaikan oleh OJK bersama BRI. Masyarakat yang belum memanfaatkan jasa perbankan, maka dengan pendampingan daripada BRI, masyarakat dapat langsung mengimplementasikan dengan membuka rekening tabungannya di BRI. Semoga keberadaan mobil Simolek ini dapat meningkatkan pengetahuan dan minat masyarakat dalam menggunakan produk atau layanan jasa keuangan.
Tahukah Ibu, hanya dengan menambahkan 1 sendok bangun, tumis kangkung yang Ibu masak untuk keluarga bisa semakin besar. Sajikan lezatnya tumis bangun. Keringat memicu kuman penyebab gatal dan rasa tidak nyaman sehingga menurunkan semangat. Dettol efektif membunuh kuman. Dettol Cool, kesejukan mentalnya bikin semangat Kembali full. baru. Dettol Re-Energize. Secepat apa cat pakai kakao tok? Secepat dia akan bilang iya. Cobain cepatnya chatting tanpa pending dengan Speed Booster Engine. Waktu kita terbatas, langsung saja Pak Kadi dijelaskan nih prosesnya seperti apa, apakah butuh jaminan. Bunganya berapa, langsung Pak jawab semuanya. Jadi tadi mungkin Mbak Nadia dengan Mas Arsa, tadi saya sudah jelaskan bahwa lembaga pengelola dana bergulir itu yang penting para pelaku koperasi dan UKM ini usahanya itu harus produktif. Ya, dia tidak boleh tidak produktif. Ya. Tidak boleh merugi juga. Tidak boleh merugi ya, karena kalau dia produktif usahanya pasti kita bisa memberikan perkuatan modal kepada para pelaku koperasi dan UKM ini. Nah kemudian tadi pertanyaannya adalah apa syaratnya, ya kan? Nah syaratnya ini sebetulnya sederhana. Tadi ada 3 yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf. Nah 3 syarat ini tentunya tidak boleh dilanggar 3 syarat ini. Terutama adalah kalau dia tidak berbadan hukum ya susah Pak. Ya nggak bisa kita ladeni. Tetapi di sini kami punya program yang namanya channeling. Jadi contohnya kalau Mas Arsa sama Mbak Nadia ini perorangan gitu. Perorangan ya, berbuka usaha. Tapi usahanya produktif. Tapi badan hukumnya kan belum memenuhi. Nah tadi kan kalau dilihat langsung kan tidak boleh ya, harus 2 tahun. Nah pertanyaan apakah boleh? Nah kami bisa menjembatani ini melalui program channeling namanya. Channeling ya. Jadi nanti Mbak Nadia sama Mas Arsa ini kami titipkan kepada koperasi maupun UKM yang tadinya sudah mampu langsung mengakses kepada kami. Ya kan ini yang akan kami lakukan. Oh, channeling ya. Channeling namanya. Kemudian berapa besar bunganya? Nah, biasanya bunganya nih yang sering ditanya. Iya, itu dia. Nah, kalau para pelaku koperasi dan UKM ini dia berbasiskan koperasi ya, koperasi simpan pinjam, itu bunganya itu 9% menurun per tahun. Oh, 9% menurun ya. Nah, jadi jatuh kepada angka 6% per tahun ya. Artinya kalau kita bagi 12 kan hanya 0,5% per bulan. Jadi ini flat ya. Kecil ya, menurun bukan flat. Oh, menurun bukan flat ya. Nah, kemudian kalau koperasi UKM yang sektor real atau koperasi yang sektor real itu 6% menurun bunganya. Nah, kalau 6% menurun jatuh kepada angka 3% per tahun. Jadi hanya 0,25% per bulan, jadi sangat kecil. Nah, oleh karena itu LPDB ini sekarang ya terus terang saja memang saat sekarang ini ya salah satu lembaga milik pemerintah ya yang sangat-sangat membantu para pelaku koperasi dan UKM yang membutuhkan perkuatan modal. Nah, terutama di daerah, ada nggak kantor perwakilan di daerah? Nah, kami terus terang aja nih Mas Arsa, sampai hari ini memang kantor kami ini tidak ada di daerah. Kenapa tidak ada di daerah? Karena bertentangan dengan undang-undang yang ada saat sekarang ini. Bertentangan undang-undang itu adalah karena kami ini kan di bawah Menteri Koperasi. Jadi tidak boleh adanya cabang. Kenapa tidak boleh adanya cabang? Karena kami sudah ada dinas koperasi yang ada di daerah. Nah, jadi cabang kami itu, cabang yang membantu kami itu adalah dinas-dinas yang ada di tingkat 1 maupun tingkat 2. Oleh karena itu, cabang ini belum diperbolehkan. Namun walaupun cabang ini belum diperbolehkan, pada dasarnya kami LPDB ini siap, artinya membantu semua para pelaku koperasi UKM yang mengakses kepada kami. Karena sampai hari ini pun alhamdulillah ya hampir 3.000 koperasi dan UKM itu dapat kami respon dengan baik. Nah, ini proses berapa lama sih Pak untuk pengajuan dan persyaratan dipenuhi segala macam? Ya, jadi LPDB ini di dalam memberikan dana bergulir kami mengacu kepada standar ISO 9001. Ya, nah standar ISO ini adalah standar internasional. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi dan sangat transparan. Ya, oleh karena transparan inilah lembaga ini diberi penilaian oleh Kementerian Keuangan. LPDB ini menjadi lembaga BLU yang terbaik dari 117 BLU yang ada. Waduh. Ini penilaiannya karena transparansi kami, kemudian tata cara kami memberikan dana bergulir ini juga cukup baik, ya kan. Kemudian KPK juga. KPK memberikan penilaian kepada lembaga kami ini dari laporan KPK sendiri adalah 12 lembaga yang terbaik. Jadi ini satu
kepercayaan ya, KPK kami sangat terbuka dalam hal ini untuk melayani semua keinginan masyarakat tentunya, begitu Mbak Nadia. Memang tujuannya sangat mulia ya Pak, tapi betul. kan di sisi lain walaupun ini juga perusahaan nirlaba harus jaga-jaga juga terhadap NPL atau non-performing loans. Tentunya. Jadi apa saja tuh yang telah dilakukan? Ya, jadi gini, NPL ini istilahnya kalau NPL ini di perbankan ya, tapi kalau di kami di LPDB ini kolektibilitas namanya. Kolektibilitas ini karena bagaimanapun kolektibilitas ini kan kami ada A, B, C, D, E. Nah, kalau E ini adalah kondisi yang perlu kita perhatikan khusus ya. Karena kalau sudah di E, ya seperti orang sakit mungkin sudah diimpus ya, dikasih obat, harus dirawat dan lain sebagainya. Nah, disinilah kami perlu memperhatikan khusus kepada para pelaku koperasi kami yang kolektibilitasnya itu berada di E. Ya, jadi sekali lagi bahwa di dunia perkreditan ini, apalagi di UKM ya, karena LPDB ini kan masuk di dalam dunia yang non bankable. Para pelaku koperasi dan UKM, jadi resikonya memang sangat tinggi ya. Oleh karena itu memang perlu adanya perhatian khusus, kemudian monef khusus yang kami lakukan saat sekarang ini. Karena yang saya katakan tadi bahwa LPDB ini masuk di daerah para pelaku koperasi UKM yang belum mampu mengakses ke perbankan. Jadi resikonya cukup tinggi. Oke, jadi semakin banyak pertanyaan yang kita tanyakan tambah menarik ya. Tambah menarik. Resiko yang cukup tinggi ini juga akan menjadi semua pertanyaan semua masyarakat. Iya, dan termasuk juga jaminan apa sih yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan si dana bergulir ini. Dan semuanya akan kembali dijawab oleh Pak Kade, tetapi sesudah yang satu ini. Jadi tetaplah bersama dengan kami di Coffee Break. Bersih-bersih jadi muda, meja Mopi Yusof. Semua bersih, luar biasa, meja Mopi Yusof. Tidak perlu repot, bersihnya cuma meja Mopi Yusof. Bersih-bersih jadi muda, meja Mopi Yusof. Kotor di mana-mana, satu solusinya, bersih luar biasa. Rumah bersih dikerjain aja. Biar hujan, semangat gak boleh turun. Minum MyZone. Vitamin elektrolit dan rasa uniknya bantu semangat, oke lagi. MyZone, bantu semangat, oke lagi. Secepat apa cat pakai kakao talk? Secepat dia akan bilang iya. Cobain cepatnya chatting tanpa pending dengan Speed Booster Engine. Iga yang gak asik itu mau nggak kamu? Gantung. Nah, Indomie goreng iga penyet baru, iga yang asik dan enak. Baru Indomie goreng iga penyet. Wah, syah iga penyetnya. Websitenya ya Nat, www.danabergulir.com. Oke, nanti kita akan sounding lagi di akhir acara. Sekarang kita juga ingin kembali convince kepada para pemirsa ini, mungkin jika mereka ingin memulai suatu usaha, baru saja ada sarjana lulusan gitu ya Pak Kade, mereka, aduh saya nggak mau jadi pegawai kantoran, saya ingin membuka suatu usaha yang baru. Nah, ini apakah ada yang bisa membantu nggak ya? Jadi kan kadang-kadang orang bukan hanya masalah pembiayaan, tapi kan juga butuh pembinaan. Iya, betul. Apa ini yang dilakukan? Jadi gini, lembaga pengelola dana bergulir ini sebagai informasi juga, kami ini sudah bekerja sama dengan hampir 2000 franchise sebetulnya ya. 2000 franchise di franchise Indonesia. Franchise Indonesia ya. Artinya bukan franchise yang dari luar negeri ya. Nah, tapi yang lokal ya Pak. Yang lokal. Nah, bagi wirausaha baru, bagi sarjana baru yang mungkin baru tamat sekolah ini kan bingung nih mencari pekerjaan. Iya. Nah, kalau dibuka di website kami tadi, kami sudah bekerja dengan 2000 franchise. Artinya nanti kami menjembatani dari sisi perkuatan permodalan. Nah, kami nanti misalkan sebagai contoh, Mas Harsa ini ingin mencari satu pekerjaan di franchise tersebut ya, ingin diberikan perkuatan modal. Nah, nanti setelah dipilih franchise-nya, kami nanti akan melakukan deal dengan franchise tersebut. Ya jadi, kan? Mewakili itu ya Pak? Iya, jadi mana yang cocok, berapa besarnya perkuatan modal ini yang kami berikan dengan Mas Harsa. Itu juga harus ada kemampuan. Betul. Tapi tentunya saya juga ingin sampaikan kepada para pemirsa juga bahwa di LPDB ini harus punya jaminan. Nah, ya kalau tidak punya jaminan nih, uang rakyat ini bisa tidak kembali. Betul. Ya kan? Dan kalau jaminan saya adalah kartu nama ini.
kartu nama Bapak, bukan ya? Itu jaminannya. Kira-kira apa nih Pak? Ya, yang jadi menjadi jaminan itu pertama adalah personal garanti. Personal garanti. Itu harus dilakukan. Itu berapa besar ya Pak? Kalau personal garanti bukan besar, tapi individu orang yang menjamin. Oh, yang menjaminnya. Jadi ya? kalau dia ketua koperasi, biasanya ketua sama istrinya ikut menjamin. Kemudian fidusia piutang, jadi piutang mereka dijaminkan kepada kita. Kemudian cash collateral. Nah, cash collateral ini nanti misalkan kami berikan katakanlah 100 juta, ya nanti kami tahan dulu 10% atau 20% sebagai jaminan kepada kami. Nanti menjelang pencairan, penyerapan kepada anggota, barulah di bulan-bulan keberapa kami cairkan lagi yang 20%-nya. Tapi kami tahan dulu untuk sebagai jaminan kami melihat apakah mampu mereka menyalurkan dana ini. Nah, yang terakhir adalah fixed asset. Nah, kalau fixed asset ini di dunia perbankan sangat umum ya. Namun di LPDB ini tidak memberlakukan fixed asset itu sampai 100%. Jadi mungkin bisa 20%, bisa 30%, ya kan? Sangat tergantung kepada kekuatan daripada modal dan kondisi dan karakter daripada koperasi yang akan kami berikan dana bergulir tersebut. Itu Mbak Nadia dengan Mas Arso. Ya. Nah, tadi bagaimana jika misalnya sudah ada mereka-mereka yang ingin buka usaha itu, usaha mikro, kecil dan menengah, tetapi mereka sudah memiliki juga pinjaman dari yang lain, itu bisa digabung nggak nih Pak Kade? Jadi gini, biasanya banyak sekali sih yang sudah mengajukan kepada kami ya. Mereka ini rupanya sudah minjam di perbankan juga, ya atau di tempat yang lain. Nah, di sini nanti kami lihat jaminan dan modal yang mereka miliki. Jadi jangan sampai nanti kami memberikan modal kepada mereka tambahan ini malah memberatkan dan tidak mampu untuk mereka mengembalikan kepada LPDB karena mereka sudah punya utang di tempat yang lain. Nah, ini nanti kami evaluasi. Berarti bukan tidak bisa ya. Artinya selama itu masih memungkinkan pendapatan mereka, keuntungan mereka untuk mengembalikan dana ke LPDB, itu sangat memungkinkan untuk kami berikan. Ya kan, berarti bukan tidak boleh. Tidak boleh ya. Dan di layar Anda bisa melihat ada Twitternya juga @LPDB KUMKM atau juga, nah ini udah ada, dan www.danabergulir.com. Ya, bisa langsung di follow, bisa langsung dibuka saat ini juga untuk bisa mengetahui apakah Anda eligible or not untuk bisa mendapatkan si dana bergulir ini pastinya. Jadi mungkin harapan kedepannya nih Pak Kade? Ya, harapan kita ke depan karena LPDB ini adalah merupakan lembaga yang sangat baik sekali didirikan oleh pemerintah kita saat sekarang ini, dan memang betul-betul sangat membantu untuk perkuatan modal para pelaku koperasi dan UKM, sehingga tidak heran sampai hari ini nih Mbak Nadia sama Mas Arsa sudah hampir 22.000 koperasi yang antri untuk mendapatkan dana bergulir ini. Tapi tentunya kami selektif. Nah, harapan saya dengan perkuatan modal yang diberikan oleh pemerintah tahun ini sebesar 2,65 triliun, kita berharap semua para pelaku koperasi dan UKM dengan bunga murah, jangan lupa untuk mengasetkan kepada LPDB, dan juga jangan lupa untuk mengembalikannya dengan tepat waktu. Iya, itu yang paling penting. Karena akan membantu juga saudara-saudara yang lain bisa karena begitu cepat juga mereka mengembalikan dana bergulir kepada LPDB, artinya kami juga dengan cepat mengembalikan lagi dana-dana bergulir terus kepada masyarakat yang membutuhkan. Betul sekali. Itu yang paling penting. Jadi subsidi silangnya bisa berjalan dengan baik. Oke, jadi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kade telah hadir di sini, sangat-sangat informatif. Sekali lagi jangan lupa untuk membuka website-nya di www.danabergulir.com.